Shalom, Horas, selamat pagi bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Khususnya Jemaat HKBP Limo, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Logos HKBP Limo. Hari ini, Senin tanggal 23 Oktober 2023. Bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Amos pasal yang ke-9 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Dengan tema Allah yang memulihkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah memulihkan kita dan senantiasa merancang segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat bagi hidup kita. Tetapi Ia selalu ingin melakukan yang terbaik, yang membuat kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena kasih Tuhan lebih besar kepada kita. Dia senantiasa menyayangi dan selalu memperbaiki hal-hal yang telah baik yang Dia lakukan kepada kita selama ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di kitab Amos mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8, di situ Tuhan murka dan Tuhan menghukum umat Israel yang telah banyak berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan dengan cara menduakan Tuhan sehingga Tuhan marah dan murka kepada bangsa Israel. Di dalam murka Tuhan dan amarahnya tersebut, terlebih dahulu Tuhan telah memberikan peringatan sebenarnya dengan memerintahkan mereka, dalam hal ini umat Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, untuk bertobat dan kembali ke jalan kebenaran Allah. Namun dalam pasal tersebut bangsa Israel tidak mengindahkan peringatan Tuhan tersebut. Mereka tetap melakukan perbuatan jahat. Mereka tetap melakukan dosa yang membuat Tuhan murka dan marah sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini Tuhan menghukum bangsa Israel bukan karena Tuhan membenci mereka. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel untuk mendidik, untuk memperingatkan mereka tentang hal-hal yang telah mereka lakukan yang telah mendukakan Tuhan. Tuhan ingin mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar yang telah diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya tersebut, sehingga ketika umat tersebut melakukan kesalahan, Tuhan ingin mereka menyadari, Tuhan ingin mereka mengerti apa kesalahan mereka, dan Tuhan ingin agar mereka memperbaiki kesalahan mereka dan bertobat kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberikan hukuman, tujuan utamanya adalah untuk mendidik, sehingga tidak selamanya murka Tuhan itu ada bagi bangsa Israel. Nah, di pasal yang terakhir ini, yaitu pasal 9 perikop kita hari ini, Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan berjanji memberikan keselamatan kepada bangsa Israel karena kasih Tuhan lebih besar daripada murkanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Amos ini kita diingatkan
bahwa selagi kita diberi kesempatan, marilah kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Apabila kita telah melakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa di hari-hari yang lalu, mari kita bertobat. Marilah kita kembali ke jalan yang telah diberitahu oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita memperoleh janji pemulihan Tuhan, yaitu janji keselamatan Tuhan. Demikian juga dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Terkadang kita banyak mengalami persoalan hal-hal yang buruk, bahkan terkadang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, sehingga terkadang kita hampir putus asa. Tapi mari kita mengadukan semua persoalan kita kepada Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, sehingga Tuhan boleh melakukan pemulihan di dalam hidup kita. Marilah kita juga dengan tulus menerima segala yang tidak menyenangkan dalam hidup kita ini sebagai cara Tuhan mendidik, membentuk, dan memulihkan kita menuju keselamatan kekal yang dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Baik, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini Tuhan, bahwa Engkau berjanji akan memulihkan Tuhan apapun yang telah kami lakukan di hari-hari yang lalu, kesalahan ataupun perbuatan dosa yang telah kami lakukan di hari-hari yang lalu. Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kami agar kami mau bertobat, agar kami kembali ke jalan-Mu yang benar, sehingga Engkau memulihkan kami, sehingga Engkau memberikan keselamatan kekal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit atau dalam keadaan lemah hari ini. Biarlah mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberikan pemulihan kepada umat-Mu yang dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami dimanapun kami berada, dan biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kami untuk hari ini, agar kami boleh melalui satu hari ini dalam keadaan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami masih layak untuk memohon di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.